Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang kepada teman-teman, dan saya harap teman-teman sekalian sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman sekalian berada. Dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pemandu mata kuliah Keuangan Syariah, Ibu Muslihati, yang telah memberikan kita kesempatan untuk tetap mendapatkan ilmu meskipun di tengah pandemi corona ini. Baik, adapun anggota dari kelompok 3 ini, yang pertama adalah saya sendiri, Nurul Pratiwi, yang kedua adalah Nurul Wahida Aprilia, dan yang ketiga adalah Nur Asia, dan yang keempat adalah Fajri Sidik. Adapun materi makalah kami ini terkait dengan investasi syariah. Dalam makalah kami ini, kami memiliki 3 submateri. Yang pertama adalah pengertian investasi syariah, yang kedua adalah kriteria investasi syariah, dan yang ketiga adalah manajemen investasi syariah. Dan selanjutnya materi bagian pertama mengenai pengertian investasi syariah akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Wahida Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahida Aprilia, dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari investasi syariah. Nah, jadi investasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu investire, yang berarti memakai. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai investment, yang berarti menanam. Atau dalam bahasa Arabnya yaitu istismar, yang berarti membuahkan. Nah, menurut Sentanoe, investasi ini adalah setiap wahana di mana dananya itu ditempatkan dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai dan atau memberikan hasil yang positif. Nah, sedangkan kalau menurut istilah pasar modal, investasi ini adalah suatu komitmen dana dengan tujuannya itu memperoleh pengembalian ekonomi selama suatu periode waktu yang biasanya dalam bentuk arus kas periodik nilai akhir. Nah, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa investasi itu adalah penempatan sejumlah uang untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam konsep Islam. Nah, jadi investasi syariah ini sebenarnya bukan semata-mata fokus ke seberapa besar keuntungan materi yang bisa dihasilkan melalui aktivitas ekonomi saja, melainkan lebih dari itu. Nah, kegiatan investasi dalam konsep Islam ini juga didorong oleh adanya faktor-faktor tertentu yang mendominasi. Yang dimana faktor-faktornya itu adalah yang pertama, yaitu adanya implementasi mekanisme zakat terhadap jumlah dan nilai asetnya yang akan selalu dikenakan zakat. Nah, jadi faktor ini mendorong pemilik atau investor ini untuk mengelolanya melalui investasi, dan faktor ini lebih dekat kepada perilaku individu. Terus selanjutnya itu karena adanya motif sosial, yaitu dengan membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal. Nah, jadi faktor ini dijalankan dengan pola bersyarikat atau musyarakah maupun dengan berbagi hasil atau mudharabah. Nah, jadi dengan demikian, secara umum pengertian investasi syariah ini adalah suatu kegiatan positif yang menguntungkan apabila dilihat dari sudut pandang teologis dan menjadi untung rugi jika dipandang dari sisi ekonomi, karena tidak bisa terlepas dari adanya suatu ketidakpastian dalam kehidupan manusia, serta harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Nah, baik, selanjutnya yang kedua itu ialah kriteria investasi syariah. Nah, saya jelaskan sedikit. Kriteria investasi syariah ini dikemukakan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang pertama itu adalah perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari hutang itu
tidak lebih dari 30% dari rasio modalnya. Di sini mengapa hal tersebut ditentukan 30% dari rasio modalnya? Islam itu melindungi umatnya dari kesengsaraan utang. Nah, Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwasanya orang yang berhutang tidak pernah tenang dalam tidurnya. Jadi, rasio hutang ini menurut ulama dapat menimbulkan kondisi garar dan maisir yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko peningkatan ketidakpastian transaksi. Nah, yang kedua itu ialah pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan tidak lebih dari 15%. Diperbolehkannya investasi pada perusahaan yang pendapatannya mengandung riba karena semua bidang ekonomi yang saat ini menjadi partner lembaga keuangan syariah adalah lembaga konvensional yang memberikan imbalan jasa bunga. Namun walaupun demikian, yang perlu diperhatikan dan digarisbawahi ini adalah bahwasanya dalam syariat Islam barang haram dengan halal tidak dapat dicampur adukan. Bila dalam suatu akad keuangan yang halal terdapat bagian yang diragukan kehalalannya, maka dilakukan pemurnian atas hasil usaha tersebut. Jadi harus transparan jika perusahaan itu memang menerima jasa bunga ataupun pendapatan non halal lainnya. Nah, yang ketiga ini adalah perusahaan yang memiliki aktiva kas atau piutang yang jumlah piutang dagangnya atau total piutangnya itu tidak melebihi dari 50%. Nah, fatwa ini dimaksudkan bahwa setiap keraguan-raguan dalam Islam itu hukumnya makruh. Dalam piutang bisa saja terjadi piutang ragu-ragu dan piutang yang tidak tertagih. Nah, Islam di sini melindungi harta pemiliknya jangan sampai piutang ragu-ragu dan piutang tidak tertagih ini akan mengurangi harta yang seharusnya menjadi haknya. Nah, selain itu ulama menilai bahwa rasio piutang seperti juga risiko utang terhadap pendapatan ini dapat menimbulkan kondisi garar dan maisir yang dapat mengakibatkan meningkatnya risiko ketidakpastian pendapatan. Nah, yang terakhir ini adalah industri, kecuali barang haram, kecuali mereka mengelola barang haram, alkohol, jasa keuangan ribawi, judi atau maisir, perusahaan senjata gelap atau bisnis pornografi. Nah, di sini kriteria yang kriteria ini dapat terpenuhi apabila industri itu tidak mengelola seperti barang-barang yang saya jelaskan tadi dan tidak mengandung unsur yang saya sebutkan tadi. Sebabnya Muslim ini dapat menginvestasikan dananya pada proyek pembangunan di sektor real atau perdagangan yang diperbolehkan oleh syariah. Dan sedangkan yang saya sebutkan tadi itu semuanya diharamkan dalam Islam. Jadi itulah tadi kriteria yang harus terpenuhi pada perusahaan pada saat kita ingin berinvestasi secara syariah. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen investasi syariah. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh Saudari Nur Asia dan Fajri Sidik. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah suatu kegiatan atau seni mengelola modal dan sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan manajemen investasi syariah, yaitu yang pertama itu melakukan screening objek investasi.
Pada investasi syariah terdapat risiko bahwa instrumen investasi yang dipilih tidak sesuai dengan syariah. Maksudnya, masih banyak transaksi-transaksi yang mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Manajemen investasi syariah memiliki instrumen terbatas dalam melaksanakan teknik hedging atau lindung nilai tukar. Instrumen terbatas ini dapat membuat pemilik dana terpapar risiko yang lebih besar dibanding dengan transaksi hedging yang menggunakan instrumen investasi non-syariah. Namun di sisi lain, risiko investasi syariah yang selalu mensyaratkan adanya underlying aset atau aset turunan menyebabkan instrumen investasi syariah lebih kecil risikonya dibanding dengan instrumen investasi non-syariah. Terus yang kedua itu menentukan tujuan investasi. Dalam tahapan ini, investor menentukan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan. Terus yang ketiga itu analisis sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas atau surat hutang yang mudah dicairkan ke dalam kas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga. Terus yang keempat itu pembentukan portofolio. Pada tahapan ini, membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada setiap aset tersebut. Di sini masalah selektivitas, penentuan waktu dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor. Terus bagian kelima itu melakukan revisi portofolio. Pada tahapan ini berkenaan dengan pengulangan secara periodik dan 3 langkah sebelumnya, sejalan dengan waktu. Investor mungkin mengubah tujuan investasinya, yaitu membentuk portofolio baru dengan yang lebih optimal. Terus yang keenam itu evaluasi kinerja portofolio. Pada tahap ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik, dalam arti tidak hanya return yang diperhatikan, tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi diperlukan ukuran yang tepat tentang return dan risiko, juga standar yang relevan. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami terkait dengan materi investasi syariah, hasil makalah dan PPT dari kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk orang lain dan kita sendiri pastinya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, teman-teman bisa berpindah ke grup WhatsApp mata kuliah keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.